Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insya Allah pagi ini kita akan membersamai Bang Denny ya. Kebetulan pagi ini sedang cuci darah. Jadi durasi cuci darah ini sekitar 5 jam, Kang. Dari jam 7 tadi sampai jam 12 nanti. Monggo. Yang hitam, ada hitam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya, morning dari Malaysia, dari Kondomia, dari Wara. Selamat pagi Bang Aswar. Pagi Mas Denny, apa kabar? Ini lagi di mana nih? Alhamdulillah baik Bang. Lagi di rumah sakit nih kebetulan. Badan saya lagi perawatan Bang. Badannya. Orangnya sehat. Saya sehat. Cuma badannya lagi perawatan. Oke. Oke, mari kita jadi ini anggap saja ini Bang Denny lagi KKN lah ya. Lagi KKN. Jadi wow. Pagi ini kita mau bahas apa ini? Kira-kira perasaan apa yang muncul? Saya Bang. Saya ingin Bang penjelasan mengenai pola pencahaya pola apa ya? Pancaran ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan tumbuh itu apa Bang? Apakah tumbuh secara yang alam tampak, apa tumbuh di dalam kesadaran itu? Oke. Oke ya, jadi ini kita temani kita temani Bang Denny, Mas Denny ya. Kebetulan beliau sedang di rumah sakit lagi laundry ya. Lagi laundry. Dan itu bukan sesuatu yang buruk, kayak lagi laundry aja. Cuci darah. Mahal laundrynya, nggak pakai kiloan. Mahal. Dan beliau berarti kan kalau laundry kayak gini ada organ yang tukang cucinya itu sudah mogok. Entah tuh mana dah. Kan gitu ya. Jadi kita biar bisa memahami apa sih yang terjadi dalam sistem ketika cuci darah kayak gini, berarti tukang cucinya itu lagi sakit, lagi nggak masuk, sehingga pakai, kan sama kalau di rumah itu nggak ada tukang sapu ya pakai vacuum cleaner, lagi pakai vacuum cleaner lagi, vacuum cleaner. Jadi ketika cuci darah, rindukan untuk kembali pulihnya bagian nyapu-nyapu itu, bagian nyuci-nyuci, bagian isa-isa. Jadi jangan pasrah dengan kenyataan mekanis. Karena
kalau kita pasrah dengan kenyataan mekanis, lama-lama itu kita tidak ingin lagi, kehendak untuk utuh, itu tidak akan hidup karena sudah diambil alih oleh mesin. Akhirnya ototnya nggak tumbuh karena semua pekerjaan sudah diambil alih oleh mesin. Nah, apa yang dimaksud dengan bertumbuh? Bertumbuh itu, kita pemahaman bertumbuh itu begini. Bertumbuh ketinggian kesayaannya, bertumbuh makomnya, ya. Makom kesayaannya itu bertumbuh, sehingga kita enggak terjebak pada dimensi kesayaan yang katakan dimensi 3, dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam, dimensi ketujuh, dimensi ke-8 kan. Ini kan ketepatan yang kita buat untuk kurikulum. Nah, setiap dimensi kesayaan ini punya kualitas kehendak. Jadi setiap kemarin itu di kelas resolusi kita baru bahas soal posisi kesayaan. Kita belum bahas soal kualitas kehendak dari setiap posisi kesayaan. Itu butuh waktu sendiri lagi. Panjang ceritanya. Yang kita bahas kemarin dimensi 3 itu, dalam pengalaman kesayaan saya ada kesayaan lain sebagai inang, itu namanya posisi kesayaan. Posisi itu punya kualitas kehendak, kualitas pancaran. Nah, jadi ada posisi kesayaan, sini. Atau dimensi kesayaan. Kemudian ada kualitas kehendak. Nah, tumbuh itu tentang kedua ini. Apa yang disebut tumbuh itu? Meningkatnya dimensi kesayaan, yang berarti itu juga meningkatnya kualitas pancaran kehendak. Pancaran saanya itu kan. Pancaran sa'a. Saya dulu itu pertama kali dibawa ke persaksian ini, jadi ngeh bahwa kebanyakan orang itu terus-menerus memancarkan kualitas kehendak ingin mati. Tidak berdaya, paling tidak kematian pasif dengan tunduk kepada mesin. Coba ya, kita pagi ini kita icip-icip dulu ya, kita icip-icip namanya. Kita icip-icip dimensi kesayaan ketiga serta kualitas apa kalau dimensi ketiga ini. Kualitasnya apa? Dimensi ketiga ini kan ada bahwa dalam pengalaman kesayaanku, kita tulis di sini ya. Dalam pengalaman kesayaanku, ada kesayaan lain. Ada kesayaan lain sebagai inang kesayaanku. Nah, dengan posisi seperti ini, kualitas kehendaknya kehendak apa?
Orang kalau menginang itu yang paling diinginkan apa? Coba Mas Jamin. Orang kalau menginang, yang paling kualitas kehendaknya itu kehendak apa? Pasif. Kehendak akan perolehan kesenangan. Hura-hura tok istinya itu. Nah, pancaran perolehan kesenangan ini tidak bisa menyembuhkan apa-apa itu. Gantung terus. Termasuk gantung ke proses-proses mesin. Ini ya. Itu ada namanya dalam psikoanalisis. Freud melihat ini di bawah sadar manusia. Freud melihat ada pleasure principle, ada prinsip kesenangan. Dengan membuat itu Freud jadi psikolog terbesar sampai sekarang, mungkin sepanjang masa. Dia yang mengintip di dasar jiwa manusia bahwa ada prinsip kesenangan dalam kesayaan. Pada posisi itu dia menginginkan kesenangan terus-menerus. Kesenangan terus-menerus. Kalau lihat anaknya di sini, cepat dihentikan. Itu bahaya itu. Karena ini pancaran. Jadi pancaran kesenangan itu sebenarnya pancaran ingin menghindari dasar batinnya itu derita. Jadi di dimensi ketiga ini persaksian akan penderitaan. Kesenangan itu biar tertutup penderitaan itu. Pengabaian, escape dari senyatanya penderitaan. Dimensi 8 baru karim, kemuliaan. Makanya bukunya Hawking, yang mana itu ini, dia sudah melihat betul itu. Dia sudah melihat betul dasar dari kehidupan manusia. Apa? Penderitaan. Menderita. Penderitaan. Penderitaan ini diatasi secara alamiah dengan mencari kesenangan. Di luar, mencarinya di luar. Di mana aja pokoknya. Tetapi sebenarnya itu, dia melarikan diri dari penderitaan itu. Dia melarikan diri dari penderitaan. Dimensi ketiga itu, persaksian. Jadi ada dorongan untuk bersenang-senang dalam rangka menghindari tugas penderitaan. Nah, kemudian kalau dorongannya adalah kesenangan, berarti dia sebenarnya ingin menutupi kenyataan, mengingkari kenyataan. Tapi ya namanya jiwa, caranya ya begitu bertahan hidup, dengan mencari kesenangan. Karena kenapa? Kalau langsung menghadapi penderitaan, langsung mati jiwa itu. Karena itu penderitaan kolektif, penderitaannya Bani Adam. Nah, dia mendapat kesenangannya dengan memeras itu, memeras emosi dari inangnya. Ketika inangnya kasar, anak itu tidak mendapat kesenangan, maka masuk ke dorongan yang 120 ke bawah. Kehendak mati. Ada kehendak mati. Kehendak mati. Itu dimensi ketiga ya. Jadi kalau jiwa itu inangnya kasar waktu kecil, kurang kesenangan, itu nanti dia akan lebih banyak mengalami kehendak mati. Kehendak mati apa bang? 120 ke bawah sampai 10. Sampai 5 wes di PCI, wes apa-apa. Itu kehendak mati. Kalau kehendak kesenangan yang mana bang? 125 sampai 145. Mekanis. Kesenangan yang dihasilkan melalui proses mekanis. Jadi sebenarnya yang terjadi pada tubuh ini kan
Darah itu kan butuh dibersihkan, tetapi melalui proses mekanis. Itu jangan-jangan tuh jiwa terdalamnya adalah kehendak mati. Wah, sehingga aku nggak mau nyuci lagi. Aku nggak mau nyuci darah lagi, wes. Aku nggak happy nyuci darah, aku mati aja. Kata ginjal begitu. Jadi ginjal itu jangan-jangan sudah terpapar oleh kehendak mati secara pasif. 120 ke bawah. Maka kemudian tuh proses hidup diambil alih oleh mesin. Dan itu bagus. Sambil jiwanya progresif lagi. Kalau nggak ada mesin, selesai itu. Karena jiwa sebenarnya sudah mau mati. Aku mati aja. Aku nggak mau kerja, aku mogok. Sudah sampai ke sini gitu. Nah, itu pancaran kesayaannya. Pancaran itu berarti kualitas dari kehendaknya. Kualitas. Kemudian di atas 145 itu dia kehendak akan kekuasaan. 150 itu mulai nuntut posisi kekuasaan. Jadi dalam dimensi ketiga ini ada dua posisi kesayaan, ada dua posisi, tetapi sana ada tiga kualitas kehendak. Ada tiga kualitas kehendak, pancaran. Yang itu nanti pancarannya itu masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam dunia kita. Ginjal itu kehidupan. Kedokteran itu dunia. Tubuh ini kehidupan, bukan dunia. Biologi itu baru dunia. Mereka mengambil pengetahuan dari kehidupan. Padahal kehidupan kita gitu. Tapi kita tidak punya pancaran untuk mengaktualkan kembali kualitas kehidupan yang mulia. Kenapa? Ya ini memang perjalanan evolusi. Jadi pancaran kesayaan itu pancaran kehendak. Kehendak apa? Kehendak kreatif. Pancaran alkoholik. Kehendak kreatif. Kualitas kehendak kreatifnya apa? Pengen mati. Di bawah 125. Ya cepat mati. Kehendak kreatif ini pancaran alkoholik. Dari pancaran alkoholik inilah masuk dalam kehidupan sebagai pola Al-Bari. Kalau dalam kehidupan sudah ada pola Al-Bari, maka ginjal memanifestasikan al-musawirnya. Ya wes. Tak mati aja. Jadi itu urutannya itu. Urutannya ya, tahu ulangi sekali lagi. Jadi setiap posisi kesayaan itu ada pancaran kehendak kreatif. Kehendak dari alkoholik. Setiap posisi kesayaan ini. Ini loh. Ini dia punya pancaran. Kualitas pancaran kreatif. Itulah holik. Alkoholik. Punya kualitas pancaran kreatif. Nah, kualitas pancaran kreatif tadi masuk ke kehidupan. Kehidupanmu. Sebagai Al-Bari. Sebagai Al-Bari. Nah, kualitas dari pola-pola Al-Bari dalam kehidupan itu masuk ke dunia sebagai musawirnya. Itulah yang kemudian kita anggap sebagai gejala sakit, gejala kemiskinan. Itu musawir.
Jadi musawir itu adalah pancaran kreatif yang sudah mengambil bentuk dalam dunia manusia. Itu loh, musawir itu. Sementara al-bari adalah pancaran kreatif yang sudah mengambil bentuk dalam kehidupan. Jadi Allah itu punya proses, punya tahapan, dah ujuk-ujuk. Bendunduk itu nggak ada itu. Itu pikiran orang awam aja yang terhijab dari al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir. Nyangka ya bang, cepat sekali bang. Tiba-tiba aku langsung sakit loh, nggak ada penyebabnya. Alah, tiba-tiba aja loh bang, langsung tik, langsung cancer. Enggak, di alam semesta itu nggak ada ya, itu hayalan Doraemon. Alam semesta itu pasti itu dari pancaran al-Khaliqmu yang disebut dengan kualitas kehendak kreatifmu, lalu masuk dalam hidupmu sebagai al-Bari, lalu masuk dalam bentuk yang kamu kenali di badan, di keluarga, yang inilah sebagai musawir. Gak ada itu yang nyangka ya Tuhan tuh kejam langsung main cabut meteran. Nggak begitu. Nggak begitu. Dia punya nama. Dia pribadinya itu pribadi yang punya tahapan gitu. Punya tahapan. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Nah, itu ada pribadi itu. Jadi ini untuk Bang Denny ya. Ini berarti ginjalku ini sudah kena pola al-Bari dari pancaran hendak mati. Di bawah 125. Gampang akhirnya. Jadi ini tinggal diganti pola. Tapi untuk mengganti pola al-Bari ini harus dengan pancaran non-dual. Pancaran non-dual. Kalau dari dimensi keempat, ya mengubah efek Bari ke musawir, ya cuci darah, itu bagus. Jadi itu yang diperlihatkan sekarang itu, inilah peragaan musawir. Jadi penemu mesin cuci darah itu musawir banget itu. Penemu mesin cuci darah. Musawir dia. Masih misalnya nggak sunat, itu punya sifat musawir ya. Yang ada musawirnya. Dibanding yang sunat nggak kenal sama sekali. Ya kan? Ada musawirnya di mesin. Itu musawir. Proses kreatif. Tapi secanggih-canggihnya mesin itu, dia nggak bisa masuk ke mengubah pola al-Bari di dalam kehidupannya Mas Denny. Nggak bisa itu dikirim selang ke sana, ke al-Bari. Kenapa? Karena al-Bari itu di dalam batin, alam tatampa. Di alam tatampa. Nggak bisa dikirim mesin pencuci darah yang sekali sedot 1 detik. Nggak bisa itu. Karena itu di alam tatampa. Maka untuk mengubahnya itu kan berarti sudah ada pola di dalam kehidupan. Untuk melarutkan pola yang sudah ditulis oleh pancaran kesayaan, katakan dimensi ketiga ini, tintanya harus murni. Tintanya harus murni. Apa itu? Pure consciousness. Jadi pure consciousness itu hanya tinta. Tinta untuk mengubah pola di al-Bari dalam kehidupan. Tintanya. Makanya kita sebut saja pure consciousness. Tintanya di sini.
dirimu sendiri itu. Kita cuma ini loh, pakai tinta yang ini loh. Tinta yang murni. Niatnya juga harus murni. Niatnya apa? Bukan biar berkurang. Bukan biar berkurang apa namanya jatah untuk kesehatan, enggak. Peragaan kemuliaan Tuhanku. Jadi cuci darah itu artinya inilah waktunya, di titik inilah saya akan peragakan kemuliaan Tuhanku. Makanya itu harus ada pure intention, tintanya juga harus ada pure consciousness. Niatnya itu apa? Biar aku ini bang, kayak teman saya bang, tolong sembuhin bang kansernya. Buat apa? Biar saya bisa nikah lagi. Lah nggak pure intention nih, bukan untuk peragaan kemuliaan Tuhan, malah untuk perolehan bonum. Kesadaranmu tinta untuk mengubah yang sudah tercetak, bari yang tercetak di dalam kehidupan. Tapi untuk mengubah itu, Al-Bari akan bertanya, atas nama siapa kamu mengubah ini? Atas nama siapa? Biar saya pulih lagi. Nggak bisa, tertutup langsung pintu. Makanya Joe Dispenza bilang, kamu nggak bisa masuk ke pola kehidupan, pola kuantum, ke Al-Bari, kalau kamu masih membawa niat sebagai seseorang. Somebody. Nggak bisa. Kamu punya niat, ya Allah, ini saya mau memperagakan kemuliaan Tuhanku. Kata Al-Bari, yo gas, tintamu honora. Kesadaran murni. Belum, yo wes transendensi se, yang percaya. Biar punya tintamu. Jadi di kehidupan itu nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Jadi niatnya harus, ya Allah, saya mau sembuh ini untuk peragaan kemuliaan-Mu. Itu langsung dibuka pintu bari itu. Monggo. Tunaikan. Coba peragakan kemuliaan Tuhanmu di alam bari itu. Tengah-tengah ayo ditulis. Urung dua tinta nih. Wah, mau. Betul. Dua tinta. Belum punya kesadaran murni. Niatnya benar, kesadarannya belum. Yos. Kono. Seminar yang Amerika kan. Cari pelajaran kesadaran murni. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya tanpa pamrih. Kita dikasih napas saja udah bersyukur, tapi sekali mendoa, ya Tuhan, mohon istri 3. Enggak apa-apa, kalau niatnya itu dengan peragaan kemuliaannya, bukan mau nambah lagi. Tapi kalau peragaan kemuliaannya, itu harus mulia dulu. Yang pertama itu. Ini kan biasanya ini ninggalin ini. Karena yang pertama ini rewel. Lah itu lah ya bukan peragaan kemuliaan, cuma ini mau nambah 3, meninggalin yang pertama, karena yang lama itu sudah tidak banyak memberi kesenangan. Langsung pintu kehidupan ditutup, pulang kau ke neraka dunia gitu kan, pulang kau ke neraka dunia. Angel. Nah itu niat. Sudah punya niat aja nggak cukup. Jadi ini untuk Bang Denny ya. Niat, ya Allah, saya ingin memperagakan kemuliaan-Mu pada ginjal ini. Gitu. Niatnya itu. Saya ingin memperagakan kemuliaan. Saya sudah melihat kemuliaan-Mu musawir di mesin-mesin ini. Gitu ya Bang Denny ya. Ya Allah, saya melihat kemuliaan pada mesin-mesin ini. Kemuliaan al-musawir. Saya akan melihat kemuliaan al-bari, al-kholi pada diriku sendiri. Gitu. Niatnya.
Jangan hanya cukup pada al-musawir. Karena itu sepaket itu mereka itu. Tapi disaksikan dulu, ya Allah, saya sudah melihat peragaan musawirmu pada mesin-mesin canggih ini. Ada selang-selangnya ini, ada monitornya, ada perawatnya yang cantik-cantik, ruangannya yang dingin, enak. Nah, gitu ya. Bersaksi dulu. Jadi nggak ketemu rumah sakit, ketemunya al-musawir. Saya bersaksi, ya Allah. Saya mau cari pasangannya, mana al-barinya di dalam batin, mana al-holiknya, itu LOC apa kesayaan. Gitu. Gitu ya, Pak siapa? Pak Bang Denny, persaksikan itu. Ya Allah, saya melihat musawir ini. Bukan rumah sakit ternyata, tapi saya melihat musawir. Mana barinya, mana holiknya, karena mereka itu sepasang itu, 3 trio kreatif, trio kehendak kreatif. Termasuk yang punya cicilan di KSP. KSP itu, ya Allah itu musawirmu. Tapi mana barinya, mana holiknya. Yang punya cicilan KSP, BRI, mana lagi ya? BNI, biasanya kan itu. FIF. Semangat Mas, perawatan cantik dan semok. Wih. Iku musawir, iku jasa semak semok wae. Itu pola musawir, bentuk musawir. Ayo semangat, semangat. Lagi nyantai kira. Langsung cantik dan semok. Itu bukan cuci ginjal, Mas Gianto, cuci mata. Jadi kalau melihatnya cantik dan semok itu bukan cuci darah, cuci mata, Bang Gianto. Iki wong cuci darah kok dialihin ke cuci mata. Kata Bang Gianto, sekalian Bang, jangan pakai atau pakai dan. Cuci mata, cuci darah, cuci intelektual, cuci peragaan Asmaul Husna itu. Dari dualitas ke, jadi namanya cuci bersih. Aduh, semok belemak. Jadi al-halik al-bari itu, al-musawwir itu dia kualitas kehendak kreatif yang melekat pada 3 lapis. Pada dirimu itu kualitas kehendak al-halik, pada kehidupan itu kualitas musawwir bari, pada dunia itu al-musawwir. Gitu. Mas Gianto cuci mata terus, ya iyalah, nom-noman. Ya cuci mata lah ya, Mas Gianto ya, nom-noman, nom-noman. Jadi ini untuk Bang Denny, pertama itu niatkan dulu. Niatkan ke situ untuk, jadi saya niat ke rumah sakit buat mencuci darah, bukan. Saya niat ke rumah sakit untuk mau melihat peragaan kemuliaan Tuhanku di level musawwir, level dunia. Itu saya di training pertama sama Mbah. 5 tahun baru lulus saya. Dites terus, apa yang kamu lihat? Toko, wah, nggak lulus. Yang saya lihat selalu rumah sakit. Dibawa ke Beringharjo soalnya sama Mbah. Tesnya, apa yang kamu lihat? Wah, ayune, iku pelayane. Oh ya wes, mulai nane, ulang lagi. Setelah bisa melihat, itu pancaran musawwir di dunia. Lulus, wes. Jadi matamu tidak mengalami dualitas dengan nama-nama buatan budaya.
lulus sih wes, lulus. Jadi trainingnya dulu ndak, ya kayak kehidupan nyata iki loh. Itu pancaran kehendak kreatif di alam dunia namanya musawir. Namanya Aswar. Aswar. Itu ujian pertama saya yang saya lulus tuh, mengkonfirmasi itu. Ini apa yang kamu lihat di Beringharjo? Kalau lapar ya lihat soto. Belum lulus kan. Wirid lagi, naik gunung lagi ya. Kita pulang sama-sama. 5 tahun baru lulus, hanya untuk mengkonfirmasi. Lambang nggak beritahu ancar-ancar. Lah enggak, mau lihat tajamnya itu kamu benar-benar hafalan atau sudah ini 5 tahun nih. 5 tahun. Jadi teman-teman ini ya, teman-teman yang ke rumah sakit, itu jangan ke rumah sakit. Itu melihat peragaan kemuliaan musawir dalam dunia. Termasuk yang ke penjara itu musawir ini. Termasuk yang ke KSP. Wih ya Allah. Gitu ya. Oke lah, pagi ini itu dulu. Dan nggak ada promosi MTLOC. Wes, nggak usah promosin. Udah mau penuh. Kelasnya. Nggak perlu dipromosin. Itu aja untuk Bang Denny ya. Diubah rumah sakit menjadi, ya Allah, ini kemuliaan kehendak kreatifmu di dunia, namanya Al-Musawirmu. Mobil itu musawir KB itu. Kacamata itu musawir gitu. Ojo kacamata deh. Tahu nama-nama benda-benda tapi terhijab dari musawir. Dualitas lur. Dualitas dari nama-nama yang batil. Akhirnya itu saya ngalamin. Training pertama saya itu cuci mata dulu. Dari mata-mata yang batil itu dibawa ke Beringharjo 5 tahun. Kenapa Kompas senang banget ngajakin saya ke pasar itu? Soalnya mata duitan. Iya, Mas. Mata duitan dibawa itu ke pasar Imogiri, ke pasar Beringharjo. Selalu saya yang dibawa-bawa ke pasar. Sekali ke kebun, tapi lebih banyak bawa ke pasar. Dibawa ke pasar, dibawa ke rumah makan itu ditraktirin. Kamu apa yang kamu saksikan? Bebek goreng Pak enak. Ya wes. Yang lihat pancaran musawir dalam dunia. Hari kira 5 tahun. Dilihatnya bebek goreng, semok, mulus. Sudah lihat musawir. Itu ya. Itu latihan saya pertama itu. Belum latih kamu nggak tambah melihat. Latihan itu latif. Terus ujiannya di pasar Beringharjo loh. Ditanyain apa itu? Ya itu toge untuk sop. Saya pulang gitu. Dan Pak itu selalu ngajak saya nggak ke pasar. Jadi ujiannya itu nggak di kitab, kenyataan. Beringharjo, Malioboro itu tempat saya ujian, pasar pokoknya. Di mall itu saya, di Sekaten itu saya diuji terus. Diujinya ke 5 tahun baru ngeh aku. Asme. Cuma Mbah Bob dibukain musawir gitu. Nah kelamaan aku menderita di Jawa sini 5 tahun. Hanya untuk bersaksi pada musawir dalam semua dunia. Terutama di pasar saya. Ya, saya di kebun itu cuma berapa? Nggak terlalu banyak diajak ke kebun. Kalau di kebun aku lebih tajam. Karena itu linear non linearnya utuh. Di pasar itu kelihatannya mekanis semua. Mekanis semua di pasar itu. 5 tahun nggak mudah itu melampaui kualitas di dunia mekanis. Kalau di kebun itu kehidupan. Mudah menyaksikan kehadirannya dalam kehidupan. Tapi di dunia sudah ada istilah-istilah batil, konsep-konsep yang ditanamkan di sekolah. Ini namanya. Kalau banana crispy,
50.000, gedang goreng 5.000. Itu udah terkonsep. Itu kita sudah terkonsep. Itu budaya itu menutupi kehadiran al-musawir di mana-mana. Budaya. Dan itu saya lama itu di trainingnya. Hanya untuk menyaksikan, bersaksi kamu. Jangan berpikir. Mulutmu itu kebanyakan menyatakan hasil pikiran, bukan hasil persaksian. Malum mbak, dolal. Malum mbak hasil sekolah. 5 tahun putar-putar semok, bebek goreng, dakduk, soto lamongan. Dan ngerti itu kalau al-musawir. Ini terutama kenapa Mbak itu mentraining begitu? Karena saya waktu itu masih bekerja. Saya masih bekerja. Ini cocok al-musawir, ini cocok dijasakan kepada PNS. Dijasakan kepada PNS dan buruh pabrik. Anak-anak sekolah itu jasa musawir ayo. Saya dulu itu sampai kemudian tuh saya ngeh musawir itu setelah saya berhenti kerja. Baru ngeh. Bisa gimana pensiun kamu gini, mau kan? pintar, wong kamu tiap hari larut dalam dunia pekerjaanmu kok. Western konsep. PNS kira-kira. Pensiun ketika Orang ketemu musawir, ketemu komputer itu. Alhamdulillah, musawir. Biar kamu nggak menjadi modal bagi kapitalis. Biar kamu nggak menjadi suara bagi para politisi. Hidupkan musawir. Hidupkan musawir. Kamu bisa kok. Kamu punya musawir. Kenapa kamu nunut di dunianya orang? Dulu aku diundang Gramedia Jogja. Acara mah gitu, besoknya nggak diundang lagi. Ini kuku kambing karyawan. Iya gila, undang aku loh. Ngundang aku di karyawan, jos. Karyawanmu bubar itu. Saya tak, musawir itu loh. Oh iya. Tapi kalau mau pensiun itu usahakan sudah LOC tinggi. Kamu habis nggak kerja langsung pingin hasrat mati. Jadi dualitas musawir itu ada 2. Ada 3. Hasrat mati, hasrat kesenangan, hasrat kekuasaan. Itu semua dualitas dari musawir. Alhamdulillah kita guru-gurunya itu terahnya itu dari raja-raja yang meninggalkan tahta untuk pencerahan itu. Ayo, Mbak Romli kan dari Sunan Cirebon, ninggalin Pangeran Giriloyo, tinggalkan kerajaannya untuk peragaan keilahian. Jadi terahnya itu udah bagus. Mutusin kerja baru 360. Pingin mati ke Sunan Istri. Ojo kalau itu nanti di Sunan Istri langsung pingin mati. Kena musawir, kualitas musawir yang bawah. Ojo ya. Ojo, dulu kan tak bilangin tuh. Kalau mau resign, bilang ke aku dulu. Aku bilang ke saya dulu. Jangan sampai kamu resign, tapi jatuhnya ke musawir yang dualitas yang bawah. Mati. Nggak dapat kesenangan pun. Tapi itu lebih cepat kalau pencerahan. Asal punya tabungan. Ya. Punya investasi. Punya aset gitu. Mati kena kopio bojo. Nah itu. Gitu ya Mas Denny. Ya pokoknya persaksikan musawir ya. Makasih Siap, Bang. Allah, Makasih. aku akhirnya bisa nyaksikan musawirmu, kemuliaan musawirmu di rumah sakit selama 9 tahun.
Nah, niatnya itu benar. Jadi bukan niat berobat gitu. Itu udah pakai konsep dimensi keempat, niat berobat. Saya mau bukan cuci darah lagi sekarang. Saya mau menyaksikan kemuliaan musawwir Robku di sana, di ruang cuci darah itu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih Bang Aswab, terima kasih teman-teman. Selamat melihat musawir di manapun kita berada ya. Teman-teman. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Dan bagi teman-teman yang ikut Typing for Healing, malam insya Allah kita ada kelas ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.